dari pengalamannya biasanya tiket itu kan dibelikan untuk pulang pergi. Lah kebetulan kemarin itu nggak dapat. Akhirnya kita sampai 1 minggu di sana, tersandra di sana, nggak pulang-pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai kawan Lakomo, ini adalah podcast kedua kita dalam Lakomo Bicara. Oh ya, pasti kawan Lakomo penasaran kok hostnya beda. Jadi di podcast Lakomo Bicara ini ada beberapa host, salah satunya saya. Udah pada kenal belum? Oke, perkenalkan nama saya Fitrania Imelda, bisa dipanggil Fitra. Di sini saya sebagai seorang ATLM atau ahli teknologi laboratorium medik di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto. Hari ini kita mendatangkan bintang tamu yang gak kalah spesial loh dari podcast sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita kenalan dengan bintang tamu podcast hari ini. Silahkan Bapak perkenalan diri dulu. Tak kenal maka biar jadi terkenal. Oke, terima kasih. Halo sahabat Lakomo, perkenalkan nama saya Tamyiz. Di sini saya menjabat sebagai PJ Lab Kimia. Di samping itu saya juga jabat sebagai marketing, apalagi ya, dan banyak lagi lah pokoknya selain itu. Oke. Saya mulai bekerja di Labkesda ini mulai tahun 2007 sampai hingga saat ini. Sebelum menjabat sebagai PJ Kimia, saya sebagai petugas pengambil sampel. Sampai saat itu masih merangkap sebagai petugas pengambil sampel juga. Tadi Pak Tamyiz menjelaskan kalau sebagai manajer teknik di Laboratorium Kimia. Jadi di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini di lab lingkungan ada lab kimia dan lab mikro, betul ya Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan mungkin Pak, di Laboratorium Kimia itu bisa ada pemeriksaan apa aja biar kawan Lakomo tahu. Iya. Oke. Untuk Laboratorium Kimia, untuk Labkesda kita bisa melayani pemeriksaan air, meliputi air AHS. AHS itu dulu dikenal dengan air bersih ya. Sekarang menjadi AHS, sejak bergulirnya peraturan yang baru, regulasi yang baru menyatakan bahwa air bersih dirubah dari AHS. Kemudian selain air bersih, kita juga melakukan bisa melayani pemeriksaan air minum, air sungai, dan juga air limbah, baik itu limbah domestik, limbah industri maupun limbah rumah sakit. Kemudian selain air, kita juga bisa melayani pemeriksaan kimia, makanan, dan minuman. Pemeriksaan kimia, makanan, dan minuman meliputi bahan pengawet, pewarna, dan pemanis. Itu yang kita bisa layani untuk di Laboratorium Kimia Labkes Kota Mojokerto. Berarti banyak sekali Pak ya pemeriksaan kimia di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini. Alhamdulillah sesuai permintaan konsumen, kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau untuk cara-cara pengambilan atau prosedurnya itu gimana Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan? Oh ya, untuk prosedur itu sangat mudah. Kita buat pelayanan itu seluas mungkin dan sehingga pelanggan atau konsumen bisa mengakses pelayanan kita dengan maksimal. Bisa melalui WA, telepon, atau berkirim surat tentang permintaan pengambilan sampel. Oke, begitu Pak ya. Untuk satu bulan gitu kira-kira ada berapa banyak pemeriksaan Pak yang bisa dilakukan di lab kimia Labkes Kota Mojokerto ini? Waduh, kalau jumlah tuh banyak yang jelas. Dengan jumlah tenaga yang terbatas, kita berupaya maksimal sampai overload masih kita terima demi untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi kita memang terbatas jumlah tenaga, sedangkan permintaan pengujian dan penilaian sampling itu sangat banyak. Dengan kita armada yang kita punya cuma satu, jadi kita masih kewalahan. Jadi untuk memenuhi permintaan pelanggan itu kita masih memerlukan tambahan tenaga dan armada sehingga kita bisa lebih maksimal lagi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Oke, selain
pemeriksaan air, ada pemeriksaan di udara Pak ya? Kalau apa? Oh iya. Pernah dengar itu? Iya, kalau udara itu ada dua, meliputi udara pemeriksaan kualitas udara indoor dan outdoor. Indoor itu meliputi pemeriksaan angka kuman. Pemeriksaan angka kuman itu nanti ranahnya ke lab mikrobiologi ya. Jadi lab lingkungan ada dua, kimia dan mikro. Jadi nanti untuk udara ruang yang mikrobiologi nanti ranahnya ikut lab mikrobiologi. Selain itu ada juga pemeriksaan kualitas udara indoor itu meliputi pemeriksaan fisika, meliputi pencahayaan, kebisingan, suhu dan kelembapan. Kemudian yang outdoor itu ada dua, outdoor yang udara yang bergerak dan yang tidak bergerak. Itu kalau yang bergerak itu adalah pemeriksaan udara emisi. Ini untuk emisi ini masih pengembangan, kita direncanakan tahun depan sudah ada. Kemudian yang satu lagi adalah pemeriksaan udara untuk outdoor juga, itu pemeriksaan udara ambien. Ambien kita alatnya baru saja datang di akhir tahun kemarin, itu AQMS, yaitu alat untuk pemantauan kualitas udara. Jadi itu untuk mengukur tingkat pencemaran udara di sekitar. Oke, keren banget ya berarti kawan Lakomo pemeriksaan udara di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini. Kalau untuk AQMS, betul Pak ya? Betul, AQMS. Iya, itu berarti baru Pak ya alatnya? Betul, baru. Iya, mungkin bisa dijelaskan gambaran sedikit Pak, gimana Pak? Untuk AQMS ini alat yang terbaru. Biasanya untuk pengukuran udara itu kita menggunakan impinger ya. Yang lama itu teknisnya menggunakan alat yang namanya impinger. Dan yang terbaru ini AQMS itu lebih canggih. Jadi pengukurannya itu begitu alat kita pasang, data sudah terekod. Jadi sudah muncul data hasil pengukuran itu sudah muncul di monitor, dan di hasilnya itu bisa kita ambil. Di alat itu ada CD card. Dari CD card itu kita bisa ambil, kita masukkan ke laptop ataupun komputer, dan kita bisa cetak dari data pengukuran itu. Di lain itu kita juga bisa mengaksesnya melalui jaringan internet. Canggih kan? Jadi dari jarak jauh ya, kita bisa menghasil data itu, merekod data itu, mengambil dan mendownloadnya, kemudian kita mencetaknya. Itu AQMS. Oh begitu. Wah, keren sekali AQMS ini ternyata kawan Lakomo. Untuk yang kita kembali ke pemeriksaan air Pak ya. Iya. Air AHS atau air hygiene sanitasi. Untuk sanitasi ya. Itu pemeriksaannya pakai apa ya Pak ya kalau pemeriksaan AHS ini, dan fungsinya apa? Maksud saya apa yang diperiksa gitu di AHS itu, kadar apa gitu? Oh iya, AHS alat yang kita gunakan banyak. Kan pemeriksaan yang meliputi fisika dan kimia. Kalau fisika meliputi suhu, terus kemudian TDS, bau dan rasa. Kemudian ada juga yang kimia. Kalau kimia kita ada dua alat, yaitu spektrofotometer dan AHS. Itu alatnya. Oke. Tadi Pak Tamyiz kan menyebutkan kalau untuk pemeriksaan AHS bisa ada pemeriksaan dengan spektrofotometer dan AHS. Nah, kelebihan AHS ini apa sih Pak? Saya pernah dengar nih, sepertinya harganya tuh mahal sekali sampai miliaran. Iya. Sebenarnya fungsinya AHS dan spektro itu hampir sama. Cuma yang membedakan adalah tingkat ketelitiannya. Kalau AHS itu dibandingkan dengan spektro, AHS itu bisa mengukur nilai yang tidak bisa diukur dengan menggunakan spektrometer biasa. Jadi untuk kadar yang sangat kecil itu diperlukan alat yang namanya AHS. Oh gitu. Jadi bisa membaca, AHS itu bisa membaca kadar yang paling nilai kecil, ya, konsentrasi yang sangat kecil. Oke. Nah, untuk alat AHS ini biasanya kan ada kalibrasi ya. Itu bagaimana Pak tentang kalibrasi alat AHS ini? Ya. Untuk kalibrasinya kita dilakukan oleh penyedia. Jadi penyedia alat itu sekaligus menyediakan jasa untuk kalibrasinya. Dan kalibrasi itu kita lakukan setiap tahun sesuai dengan permintaan akreditasi KAN ISO 17025. Berarti rutin dikalibrasi Pak ya alat AHS ini. Oh iya, untuk menjamin hasil uji yang
bermutu. Jadi kalibrasi itu wajib diperlukan sekali dan kita harus melaksanakannya. Customer untuk yang uji lingkungan di Labkes Kota Mojokerto ini cukup banyak berarti Pak ya, dari sekitar Mojokerto sampai luar Mojokerto. Pernah dapat klien yang paling jauh tuh dari mana Pak? Paling jauh klien kita banyak. Jadi yang terjauh selain Mojokerto kita bisa ke Jawa Tengah. Jawa Tengah itu daerah Cilacap. Kemudian kita ke luar pulau di Madura. Yang terjauh lagi ada lagi sampai ke Papua. Wah, jauh sekali ya berarti kawan Lakomo sampai ke Papua. Bisa diceritain Pak, mungkin gimana waktu pengalamannya sampling di daerah Papua sana? Wah, ini asik-asik sekaligus ngeri. Kan terkenal di Papua itu kan daerah konflik ya. Di sana masih daerah konflik, jadi kalau kita sampling ke sana itu pasti antar jemput. Jadi kita tidak akan keluar. Jadi sampai sana sampai bandara dijemput, kemudian diantar ke hotel, kemudian saat kita sampling dijemput lagi ke lokasi, kemudian diantar jemput lagi. Jadi kita tidak berani untuk keluar sendiri. Jadi harus pakai antar jemput dari sana, didampingi dari sana supaya aman. Sampai berapa hari itu Pak kalau sampling di daerah Papua sana itu? Berhari-hari. Berhari-hari, minimal 3 hari sampai 4 hari. Tapi kalau kondisi tertentu seperti pengalaman kemarin menjelang Idul Adha itu kita sampling ke sana. Dari pengalamannya biasanya tiket itu kan dibelikan untuk pulang pergi. Lah kebetulan kemarin itu nggak dapat. Akhirnya kita sampai 1 minggu di sana, tersandra di sana, nggak pulang-pulang. Lama sekali berarti 1 minggu Pak? Iya, lama sekali. Keren sekali ya berarti Labkes Kota Mojokerto ini klien terjauhnya dari Papua. Daerah mana Pak? Daerah Timika. Daerah Mimika. Daerah area Freeport. Untuk terkait pencapaian Labkes Kota Mojokerto ini apa Pak sampai hari ini? Mungkin di akreditasi apa yang sudah dilaksanakan atau akreditasi apa yang akan dilaksanakan? Untuk akreditasi, jadi kita penuhi semua kepermintaan pelanggan yang kita punya, terutama yang diperlukan pelanggan adalah ISO 17025 KAN ya, yang dilakukan oleh yang sifatnya akreditasi Asia Pasifik ya. Jadi tidak hanya berlaku di Indonesia tapi juga di luar negeri meliputi Asia Pasifik. Demikian juga kita juga meliputi regulasi akreditasi yang diadakan oleh Kemenkes. Kemenkes juga melaksanakan akreditasi di mana semua lab harus melakukan itu juga, dan alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan itu, sudah paripurna alhamdulillah. Wah, keren, sudah paripurna. Untuk KAN-nya berarti Pak yang paripurna itu punya akreditasi Kemenkes. Oke, dari Kemenkes. Untuk yang akreditasi yang akan datang ini mau ikut apa ini Pak? Untuk akreditasi yang akan datang ini adalah perbaruan, jadi penambahan ruang lingkup untuk akreditasi ISO 17025 KAN. Karena kita pindah gedung sekalian juga harus melaksanakan reakreditasi juga, ada reakreditasi dan akreditasi untuk penambahan ruang lingkup. Terutama ruang lingkup yang sesuai dengan regulasi terbaru sebagaimana yang dipasarkan oleh Permenkes nomor 2 tahun 2023. Oh iya, ada lagi tambahan yaitu untuk akreditasi saja ISO 17025 tidak cukup, jadi ada regulasi di mana pelanggan itu meminta kita itu harus sudah terintegrasi dengan KLHK. Jadi sekaligus nanti kita prosesnya selain melaksanakan akreditasi ISO 17025, kita juga mengajukan untuk lab yang terakreditasi KLHK. Terintegrasi. Jadi kita selain melaksanakan akreditasi ISO 17025, kita juga mengajukan lab yang terintegrasi ke KLHK. Nah, akreditasi KLHK sendiri itu apa sih Pak? Dan parameter apa aja yang Kalau KLHK itu bukan akreditasi ya, tapi kita sebagai lab yang terintegrasi sebagai lab lingkungan. Oh, berarti sebagai lab lingkungan, bukan hanya sebagai lab penguji, tapi sebagai lab lingkungan. Oh, berarti bedanya di lab lingkungan Pak ya, samakannya itu ya. Kalau ISO 17025 itu kan sebagai lab penguji. Kalau yang
terintegrasi KLHK, itu adalah lab sebagai lab lingkungan. Oke, berarti untuk akreditasi KAN yang ISO 17025 itu Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto sebagai lab penguji. Kalau untuk KLHK itu sebagai biar diakui sebagai lab lingkungan. Nah, terakhir untuk harapannya sebagai Bapak MT Kimia ini di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini apa, Pak? Harapannya apa ya? Jadi tujuannya ya semoga pelanggan sangat terpuaskan dan bisa apa ya? Selain puas juga bisa percaya sehingga dia mau menggunakan jasa kita, sehingga mutu kita yaitu jitu ya, mutu labkes kita yaitu jujur, inovatif dan bermutu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas untuk pelanggan labkes Kota Mojokerto. Jadi pemeriksaan kimia pada Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto menjadi satu bagian yang membantu untuk pemerintah dan lembaga terkait dalam menegakkan regulasi dari standar baku mutu lingkungan. Dengan data tersebut dapat digunakan untuk instansi maupun lembaga atau klien terkait. Apakah sudah memenuhi standar atau belum? Lab pemeriksaan kimia juga merupakan garda depan dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Oke, terima kasih Bapak Tamyiz sudah meluangkan waktunya di hari ini meskipun banyak sekali pekerjaannya Pak Tamyiz ini. Ya. Sama-sama, semoga kegiatan ini bermanfaat, labkes bisa terkenal lebih luas lagi, sehingga kita bisa mendapatkan peningkatan pendapatan, sehingga nanti kesejahteraan teman-teman semua bisa terpenuhi. Semoga demikian. Terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Oke, baik. Terima kasih telah mendengarkan episode Lakomo Bicara kali ini. Semoga informasi yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat bagi kawan Lakomo semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di episode Lakomo Bicara berikutnya. Bye.